Halo, udah lama gue gak bikin konten, kira-kira udah hampir setahun lebih soal MU ini. Jadi seperti yang kita tahu, Ole udah dipecat. Terus kabarnya Fabrizio udah bilang bahwa Ralf Rangnick nih bakal dipercaya jadi penggantinya Ole. Kita bahas sedikit tentang Ole. Jadi udah apa? Udah dari dulu gue menilai awalnya sih kurang mampu ya untuk bawa MU juara karena dari murni uh, permainannya itu bukan tipikal pelatih yang bisa mengangkat tim besar aja. Gak kayak Klopp, gak kayak Tuchel, gak kayak Pep. Cuma kan banyak fans MU yang berharap ya gue mau oke oke aja, gue nggak masalahin. Cuma akhirnya terbukti tahun ini jeblok, udah gan bubar, oleh dipecat. Terus diganti sekarang Ralf Rangnick. Nah, gimana nih? Kalau menurut gue sih bakal ada perkembangan yang pasti, karena Rangnick itu bukan orang yang miskin taktik kasarnya lah, tapi dia punya filosofi. Yang pertama kan yang harus dibenahin itu dari MU kan filosofi, karena MU itu nggak punya filosofi, kita tahu kan. Ya ada, maksudnya filosofi dalam sisi permainan, bukannya dalam sisi manajemen klub. Kalau dulu kan dari zaman Sir Alex kita tahu DNA pemain muda dari kelas 92 kan. Tapi semakin kesini emang banyak pemain muda tapi mereka nggak punya sistem permainan yang jelas, yang pakem. Jadinya pemain ini udah nggak ada arah gitu. Main sesuka hati, bermain untuk diri sendiri, bukan untuk tim, bukan untuk pelatih. Jadi di sini tugas Rangnick 6 bulan sebagai interim dan 2 tahun sebagai konsultan itu gua anggap dirtek lah. Nah, tugasnya di situ. Jadi gak cuma semerta-merta 6 bulan mau kayak Tuchel juara UCL, lu jangan gila dah. Udah tahan. Kita berharap Rangnick ini bisa benahin filosofinya dulu dari dasar banget. Gimana MU bermain, gimana pembelian pemain, nanti pembelian pelatih di bursa transfer nanti di summer, itu bakal dia kan yang ya sebagai konsultan. Jadi MU nggak asal beli, nggak kayak biasanya menurut gue sih. MU ya asal lihat CV bagus, juara UCL kan, kayak Van Hal juara UCL di Ajax tahun 95 ya. Terus bagus dulu sama Barca segala macam, timnas Belanda ambil. Mourinho kita tahu juara UCL di Porto, di Inter ambil. Nah, gagal semua karena gue lihat MU cuma rekrut ya berdasarkan data aja, berdasarkan CV gitu, nggak ngelihat gimana visinya gitu. Dan gue lihat di sini Rangnick walaupun belum pernah megang klub besar, tapi dia membangun grup dari Red Bull itu luar biasa ya. Jadi gue harap gue ngerasa ini kasusnya sama kayak MU, dimana masih filosofinya tuh kita bangun dari awal lagi gitu. Filosofi permainan bakal meroket kalau kalau bisa diterapkan, tapi perlu proses juga. Nggak serta merta langsung des juara UCL udah. Tahan, jangan gila, oke. Dan kalau dari sisi permainannya Rangnick katanya gegen pressing, formasinya 4-2-2-2. Ya gue bilang sih nggak bakal langsung diterapin ya, karena nggak mungkin langsung nyetel gitu kan. Bahkan 6 bulan aja gue bilang bukan nggak bisa langsung nyetel dengan permainan gegen pressing yang begitu atraktif. Jadi harus butuh penyesuaian, dan gue bilang Rangnick bakal bisa nyesuain, bukan seperti Ole yang pemain harus nyesuain taktiknya, tapi Rangnick akan menyesuaikan taktiknya berdasarkan pemain. Jadi gue bilang ini adalah keputusan yang sangat bijaksana dari klub. Dan kita tunggu aja gimana hasilnya. Gue harap bukan dari sisi hasilnya, tapi gimana cara mereka main ini bisa mengentertain. Gak serta merta menang itu entertain, cuma
sebuah klub besar itu nggak hanya menang aja gitu, lu harus bisa memberikan hiburan ke penonton, gimana lu bisa mendominasi permainan. Karena ketika lu tim besar tapi lu diobok-obok, lu diserang mulu, itu malu men. Jadi oke lah, kita doakan aja semoga Ralf Rangnick bisa mengangkat MU ke level yang seharusnya. Oke, thank you for watching.